Selamat datang dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kata dan pilihan kata untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang disusun oleh Agni Larasati dengan NIM 2143112, Frederikus Hendra Tingang dengan NIM 2243910. Materi pertama pada kata dan pilihan kata ialah diksi. Diksi lebih tepatnya adalah pilihan kata. Kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, di antaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Dan selanjutnya, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Sangat resmi, resmi, dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang kedua, bentuk kata. Bentuk kata dapat diartikan sebagai wujud audio atau wujud visual suatu kata yang digunakan dalam suatu bahasa. Berikut proses pembentukannya. Dalam bahasa Indonesia, secara umum bentuk kata itu terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Pengertian akan kata dasar adalah yang menjadi landasan dalam pembentukan kata turunan. Adapun yang dimaksud kata turunan, yakni kata yang disertai imbuhan serta kata ulang. Dan bentuk kata yang kedua adalah kata bentukan. Kata yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Karena dibentuk dengan menambahkan imbuhan, kata bentukan ini lazim pula disebut sebagai kata berimbuhan. Yang ketiga, fungsi kata pilihan. Mohon maaf, fungsi pilihan kata. Fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Bagian keempat yaitu kriteria pemilihan kata.
Adapun syarat-syarat pemilihan kata yang tepat dalam memproduksi sebuah tulisan. Sebelumnya perlu dipahami bahwa dalam berbahasa kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Untuk menyusun kata yang efektif, kita perlu memilih dan menggunakan kata yang pertama benar, yang kedua cermat, yang ketiga tepat, yang keempat lazim, dan yang kelima serasi. Adapun maksud-maksud dari kriteria pemilihan kata, yang pertama, kata benar adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa. Yang kedua, cermat. Kata cermat adalah kata yang dalam konteks tertentu tidak rancu maknanya. Dan yang ketiga, kata yang tepat dapat dikenali berdasarkan distribusi atau kalokasinya dengan kata di kiri atau di kanannya. Dan yang keempat, lazim. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Dan kriteria pemilihan kata yang kelima adalah serasi. Kata serasi adalah kata yang memiliki hubungan makna dengan kata lainnya dalam konteks tertentu. Beberapa pilihan kata yang tepat. Tentu saja diksi merupakan beberapa contoh kalimat yang bisa kalian pelajari agar tidak bingung. Dan berikut ini beberapa contoh kalimat diksi yang bisa kita gunakan dengan baik dan tepat. Adapun di contoh ini, kita akan mencoba untuk mengevaluasi contoh kalimat dan mengubahnya ke dalam bentuk diksi, sehingga pembaca akan paham terhadap apa yang disampaikan. Jadi contoh kalimat pilihan kata yang tepat yang pertama, seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Ini bentuk kata diksi yang salah ya, karena kata mati lebih tepat untuk binatang. Ada baiknya diganti dengan kata wafat atau meninggal. Jadi contoh yang pertama ini kita bisa ganti agar maknanya lebih dipahami dan lazim. Seorang perempuan ditemukan wafat di dalam mobilnya. Oke. Nah, yang kedua, contoh kalimat pilihan kata yang tepat. Kenapa kamu selalu mengacuhkan janji dengan kami? Kita mengacuhkan. Seperti tidak enak untuk didengar ya, daripada memiliki kata mengacuhkan atau memilih kata mengacuhkan. Kalian bisa menggunakan kata mengabaikan. Jadi, contoh kalimat kedua ini kita coba untuk mengganti dengan kata mengabaikan. Kenapa kamu selalu mengabaikan janji dengan kami? Gitulah. Dan contoh kalimat ketiga, pelaku pengerusakan itu sudah diamankan polisi. Di sini pengerusakan akan lebih baik jika kita ganti dengan menggunakan kata perusakan. Jadi kalimatnya, pelaku perusakan itu sudah diamankan polisi. Dan yang keempat, bunga itu sangat enak dilihat saat pagi hari. Kata dilihat akan terasa enak, dibilang, diganti dengan dipandang. Jadi kita bisa bilang dipandang. Nah, langsung contohnya, bunga itu sangat enak dipandang saat pagi hari. Terima kasih atas perhatiannya.
Sekian presentasi dari kelompok 3 perihal materi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, kata dan pilihan kata.